Disebut mirip Pep Guardiola, akankah John Hartman ubah total wajah timnas Indonesia? John Hartman latih timnas Indonesia, Elkan Bagot berpeluang comeback. Bek timnas Indonesia Justin Hubner cetak gol debut, selamatkan Fortuna Sittard. Penasehat teknis timnas Indonesia dilecehkan Rafael van der Vaart dan jurnalis Belanda. Informasi selengkapnya, sebagai berikut. John Hartman latih timnas Indonesia, Elkan Bagot berpeluang comeback. Ditunjuknya sosok John Hartman sebagai pelatih baru timnas Indonesia tentunya diprediksi akan memberikan banyak perubahan bagi skuad Garuda nantinya. Melansir dari laman resmi PSSI, ditunjuknya pelatih asal Inggris tersebut sebagai pelatih timnas Indonesia tentunya guna memuluskan target PSSI melihat timnas Indonesia berlaga di ajang Piala Dunia 2030 mendatang. Terlebih lagi, John Hartman memang memiliki rekam jejak yang cukup mentereng sebagai pelatih level Piala Dunia. Dirinya pernah mengantarkan timnas Kanada lolos ke ajang Piala Dunia 2022 silam. John Hartman bukan sekadar pelatih, melainkan arsitek berpengalaman membawa tim ke Piala Dunia. PSSI menyambut antusias kehadiran pelatih berusia 50 tahun tersebut. Ragam rekam jejak Hartman menjadi alasan utama penunjukan ini. Dia tercatat sebagai satu-satunya pelatih di dunia yang berhasil membawa tim nasional putra dan putri dari satu negara lolos ke Piala Dunia FIFA, tulis laman resmi FIFA. Kepelatihan John Hartman lebih menyukai para pemain dengan usia muda guna mengisi komposisi skuadnya. Salah satu pemain yang diprediksi akan kembali memperkuat timnas Indonesia adalah Elkan Bagot. Munculnya nama Elkan Bagot sebagai salah satu nama pemain yang diprediksi akan kembali membela timnas Indonesia di era kepelatihan John Hartman tentunya tidaklah terlalu mengejutkan. Belum lagi, Elkan Bagot yang berposisi sebagai bek tengah bisa diproyeksikan menggantikan nama Jordi Amat yang mulai mengalami penurunan performa karena faktor usia. Jordi Amat sendiri di tahun 2026 ini sudah memasuki usia 34 tahun dan sudah pada masa akhir karir sepak bola profesionalnya. Pelatih-pelatih sebelumnya lebih suka mempercayakan sektor bek tengah kepada trio Jai Idzes, Justin Hubner dan Rizky Ridho. Hal inilah yang membuat karir Jordi Amat di timnas Indonesia diprediksi tidak akan lama lagi. Oleh karena itu, mencari sosok bek yang bisa menggantikan posisinya di sektor bek tengah tentunya cukup masuk akal saat ini. Nama Elkan Bagot sendiri memang yang paling memungkinkan menggantikan bek keturunan Spanyol Indonesia tersebut jika nantinya Jordi Amat pensiun dari timnas Indonesia. Elkan Bagot sendiri merupakan satu dari sekian banyak pemain keturunan yang ikut membela Indonesia pada dekade awal 2020-an. Dirinya pertama kali merasakan debut internasionalnya pada tahun 2021 silam di ajang AFF Cup bersama skuad Garuda. Total, dirinya sudah mencatatkan 23 caps bersama timnas Indonesia dan telah mencetak 2 gol sejauh ini. Namun, peluangnya kembali berseragam timnas Indonesia sejatinya masih bisa dipertimbangkan. Bersama Ipswich Town di musim 2025-2026 ini, dirinya baru mencatatkan 1 caps dan lebih sering duduk di bangku cadangan. Hal inilah yang bisa membuat namanya kemungkinan akan dipertimbangkan kembali jika nantinya diproyeksikan menggantikan Jordi Amat. Penasihat teknis timnas Indonesia dilecehkan Rafael van der Vaart dan jurnalis Belanda. Penasihat teknis timnas Indonesia Jordi Cruijff dilecehkan jurnalis dan ex-pemain timnas Belanda, kualitasnya diejek tidak mumpuni. Seperti yang diketahui bersama, Jordi Cruijff terpilih sebagai Direktur Teknik Ajax Amsterdam menggantikan Alex Kroes. Pemilihan Jordi Cruijff dilakukan Ajax Amsterdam di saat putra legenda sepak bola Belanda itu masih menjabat sebagai penasihat teknis timnas Indonesia. Ya, Jordi termasuk dalam rombongan staf pelatih terbaik pimpinan Patrick Kluivert yang direkrut PSSI di awal tahun 2025. Pria berkepala pelontos itu hanya unggul nama belakangnya saja, yang merupakan kebanggaan setiap masyarakat Belanda. Jurnalis Belanda, Arno Vermeulen, mengklaim bahwa jika bukan karena nama belakangnya, Cruijff, Jordi bukanlah siapa-siapa. Ia bahkan menyebut Jordi tidak akan masuk ke dalam 5 besar daftar direktur teknik yang pantas menukangi Ajax Amsterdam. Jika namanya bukan Cruijff, dia tidak akan menjadi direktur teknik baru Ajax, kata Vermeulen. Berdasarkan rekam jejaknya, dia tidak akan pernah masuk dalam daftar 5 nama, imbuhnya. Senada dengan Vermeulen, ex-gelandang timnas Belanda, Rafael van der Vaart, juga berpendapat demikian. Van der Vaart bahkan menyebut nasib Jordi akan sangat berbeda dari saat ini, jika ia tidak menyandang nama Cruijff. Tanpa nama tersebut, Jordi hanya akan jadi sasaran kritik. Sebaliknya publik berharap otaknya memiliki pemikiran yang sama dengan sang ayah. Untuk kali ini, saya setuju dengan Arno, kata Van der Vaart. Jika dia memiliki nama belakang yang berbeda, keadaannya akan berbeda. Akan ada lebih banyak kritik terhadapnya.
Sekarang kita berharap dia memiliki pemikiran yang sama dengan ayahnya. Meski begitu, Van der Vaart tidak terkejut dengan penunjukan Jordi sebagai Dirtek Ajax yang baru. Begitulah dunia sepak bola bekerja, hanya karena menyandang nama tokoh besar Belanda, lalu dispesialkan. Dia lebih lama diterima karena namanya Cruyff daripada jika dia memiliki nama belakang yang berbeda. Begitulah dunia bekerja, bukan? Pungkas Van der Vaart. Disebut mirip Pep Guardiola, akankah John Hartman ubah total wajah timnas Indonesia? Gaya kepelatihan John Hartman disebut mirip Pep Guardiola, pelatih Manchester City. Hal tersebut diungkapkan pengamat sepak bola nasional Bung Harpa. Karakternya mirip Pep Guardiola, selalu berubah, kata Bung Harpa dalam siniar YouTube. Harpa menyebut Hartman gemar bereksperimen taktik sesuai kekuatan lawan yang dihadapi. Sering eksperimen, dan dipengaruhi lawannya. Imbuhnya, jika melatih timnas Indonesia, Hartman diprediksi sering mengubah taktik di tengah laga. Kemampuan improvisasi Hartman disebut menjadi kekuatan utama dalam membaca situasi pertandingan. Dia itu sangat improvisasi, ungkap Bung Harpa menilai karakter John Hartman. Namun, improvisasi pelatih harus didukung kesiapan pemain timnas Indonesia. Adaptasi cepat pemain dinilai penting agar perubahan strategi tidak mengganggu ritme permainan. Bung Harpa menilai Hartman punya karakter berbeda dari pelatih timnas Indonesia sebelumnya. Menurut Harpa, Hartman berpotensi mengubah gaya bermain timnas Indonesia secara signifikan. Gayanya dia ini berbeda dengan pelatih-pelatih sebelumnya, ujar Bung Harpa. Harpa menyoroti Hartman sebagai pelatih yang fleksibel dan tidak terpaku satu skema permainan. Seperti diketahui, PSSI menunda perkenalan John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia, yang awalnya dijadwalkan Senin, 12 Januari 2026. Acara perkenalan John Hartman di Hotel Mulia Jakarta diundur ke Selasa, 13 Januari 2026. Penundaan perkenalan pelatih timnas Indonesia dipicu cuaca buruk Jabodetabek dan kondisi fisik John Hartman. Ketua BTN Sumarji menyebut Hartman belum fit. Diundur menjadi besok. John Hartman, kurang fit, katanya. Nama John Hartman ramai dibahas publik setelah resmi menggantikan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia Justin Hubner cetak gol debut, selamatkan Fortuna Sittard. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner, berhasil menjadi penyelamat Fortuna Sittard dari kekalahan saat mereka bertemu klub yang diperkuat Dean James. Fortuna Sittard menghadapi Go Ahead Eagles dalam laga pekan ke-18 Eredivisie di Stadion De Adelaarshorst, Belanda, Minggu, 11 Januari 2026. Dalam laga ini, Fortuna Sittard berhasil menahan imbang Go Ahead Eagles dengan skor 2-2. Pertandingan dua klub Liga Belanda ini menyajikan duel sesama pemain timnas Indonesia. Justin Hubner bermain sejak menit pertama dengan Fortuna Sittard, begitu juga dengan Dean James yang tampil sebagai starter hingga 74 menit. Pertandingan ini berlangsung menarik, karena dua penggawa timnas Indonesia ini sama-sama mengisi posisi bek kiri. Dean James memantap bermain penuh, karena ia digantikan Aske Adelgaard pada menit ke-74. Akan tetapi, Dean James membantu Go Ahead Eagles dengan apik, karena mampu membantu tim tamu kesulitan membongkar pertahanan tim. Namun, tim tamu tak menyerah dan akhirnya mereka mampu membuat kejutan. Pasalnya, serangan yang dilakukan Fortuna Sittard berhasil membuat mereka memimpin lebih dulu melalui gol yang dicetak Christopher Peterson pada menit ke-36. Akan tetapi, Go Ahead Eagles sukses membalikan keadaan dan tim yang diperkuat Dean James sempat memimpin unggul 2-1. Ini karena Go Ahead Eagles berhasil mencetak gol melalui Mati Surai pada menit ke-45 dan 86. Dengan keunggulan itu, tim tuan rumah dengan percaya diri bakal bisa meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, B andalan timnas Indonesia Justin Hubner berhasil membuat kejutan dan mampu membantu Fortuna Sittard selamat. Saat memasuki injury time, Justin Hubner dan para pemain tampil dengan percaya diri. Justin Hubner yang dipercaya pelatih Fortuna Sittard Danny Buijs bermain dengan luar biasa hingga menit terakhir. Ia bahkan berhasil membayar kepercayaan sang pelatih dengan mencetak gol dalam laga ini. Bek timnas Indonesia itu berhasil mencetak gol debutnya bersama Fortuna Sittard. Ia mencetak gol setelah menerima umpan dari Alen Halilovic, sehingga ini menjadi gol debutnya setelah ia tampil di 13 laga bersama Fortuna Sittard. Justin Hubner bahkan tercatat melakukan umpan akurasi 88% dan 6 kali sapuan, serta sekali intercept. Untuk itu, ini menjadi gol berharga buat Justin Hubner, karena ia bisa mencetak gol debutnya. Dengan hasil imbang ini, Justin Hubner pun berhasil membawa Fortuna Sittard berada di posisi ke-11 klasemen Eredivisie dengan 22 poin. Sementara itu,
Tim yang diperkuat Dean James Go Ahead Eagles menempati posisi ke-12 dengan 20 poin.